Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab 9, yaitu Moderated Regression and Path Analysis. Dan di dalamnya itu ada variabel kontingensi. Jadi sudah terdapat banyak penelitian sosial itu yang menggunakan variabel kontingensi yang didasarkan pada teori kontingensi. Yang isinya itu tidak ada suatu sistem akuntansi manajemen secara universal yang selalu tepat untuk dapat diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan. Akan tetapi, sistem akuntansi manajemen ini tuh bergantung pada faktor-faktor kontekstual dalam organisasi. Nah, faktor kontekstualnya itu adalah variabel perantara atau intervening dan variabel pemoderasi atau moderating. Pertama adalah variabel pemoderasi. Di sini ada variabel independen, yaitu partisipasi anggaran yang mempengaruhi variabel dependennya itu senjangan anggaran. Nah, di tengah-tengahnya ada budget emphasis. Budget emphasis ini tuh adalah variabel pemoderasinya. Nantinya itu budget emphasis ini akan mempengaruhi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Nah, jadi budget emphasisnya itu bisa memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Nah, di sini ada persamaannya. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X1X2 ditambah E. Y-nya itu merupakan senjangan anggaran. B0-nya adalah besarnya intercept koefisien atau disebut juga konstanta. B1-nya besarnya slope koefisien 1. X1-nya itu adalah besarnya nilai partisipasi anggaran. B2-nya besarnya slope koefisien 2. X2-nya besarnya nilai budget emphasis. B3-nya adalah besarnya slope koefisien interaksi. Lalu E-nya itu adalah nilai residual. Di sini langsung aja ke latihannya. Kita buka file uji kontingensi.sap. Setelah itu, kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini kan kita dalam persamaannya itu ada X1, X2. Nah, jadi kita tuh harus buat variabel ini dulu. Kan X1-nya adalah partisipasi anggaran atau singkatannya adalah XBP dan budget emphasisnya itu XBE. Nah, di sini kita tulis ketik XBP XBE. Nah, lalu masukkan yang partisipasi anggaran ke numeric expression. Lalu klik tanda ini, tanda bintang atau kali. Lalu masukkan yang budget emphasisnya. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul variabel baru, yang mana variabel ini tuh adalah perkalian dari yang partisipasi anggaran dengan budget emphasis. Lalu langkah selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik Regression, Linear, lalu di sini bagian dependennya kita masukkan senjangan anggaran, lalu yang independennya kita masukkan dari partisipasi anggaran sampai XBP XBE. Oke, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Langkah selanjutnya, kita buat hipotesisnya. Untuk H0-nya itu, budget emphasis bukan merupakan variabel pemoderasi, dan untuk HA-nya, budget emphasis merupakan variabel pemoderasi. Nah, untuk nilainya, kita lihat di bagian koefisien, yang bagian XBP, XBE, yang bagian sig-nya. Nah, nilainya itu adalah 0,220, yang mana nilai ini tuh kan lebih besar dari alfanya. Jadi H0 tidak dapat ditolak. Lalu kita tulis ulang H0-nya, itu budget emphasis bukan merupakan variabel pemoderasi. Nah, nanti budget emphasis ini tuh bisa kalian rubah sesuai dengan soalnya.
Oke, langkah selanjutnya kita mengolah yang variabel perantara. Nah, jadi variabel perantaranya itu sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya di sini tuh budget empasis bukan sebagai variabel pemoderasi lagi, tapi menjadi variabel perantara atau intervening. Nah, sebelumnya itu kan panahnya ke atas. Jadi dari budget empasis ke sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau sekarang panahnya itu dari partisipasi anggaran ke senjangan anggaran, lalu dari partisipasi anggaran ke budget empasis, dari budget empasis ke senjangan anggaran. Nah, di sini tuh jadi terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget empasis. Lalu di sini ada persamaannya. Nah, seperti ini. Senjangan anggaran sama dengan B1, partisipasi anggaran ditambah B2 budget empasis ditambah E1. Lalu untuk yang keduanya itu budget empasis sama dengan B3, partisipasi anggaran ditambah E2. Nah, nanti yang ini dan ininya, jadi senjangan anggaran, partisipasi anggaran, dan budget empasisnya kalian boleh rubah sesuai dengan soalnya. Kenapa di sini persamaannya ada 2? Itu karena yang pertama itu kan yang senjangan anggaran itu dipengaruhi oleh yang partisipasi anggaran dan budget empasisnya. Lalu yang satu lagi itu budget empasis itu dipengaruhi oleh partisipasi anggaran. Nah, jadi di sini budget empasis sama dengan B3 partisipasi anggaran ditambah E2. Nanti kalian kalau dalam latihan atau dalam ujian, kalian jangan lupa harus selalu tulis persamaannya dan juga gambarkan seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini kita klik analyze, lalu klik regression, linear, lalu jangan lupa reset ini, lalu masukkan senjangan anggaran ke variabel dependent dan partisipasi anggaran dan juga budget empasis ke independent, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul output. Lalu langkah selanjutnya kita buat hipotesis 1 atau pengaruh secara langsung, di mana H0-nya itu adalah tidak terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran atau XBP terhadap senjangan anggaran atau XBS. Untuk HA-nya terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran XBP terhadap senjangan anggaran XBS. Nah, nilainya kita lihat di tabel koefisien ini. Yang bagian XBP atau partisipasi anggaran, yang sig-nya itu 0,337. Nah, nilai ini tuh kan lebih besar dari alfanya, jadi H0 tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh secara langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Oke, lalu selanjutnya kita buat hipotesis 2, hanya pengaruh, yang mana H0 itu tidak terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budget empasis, dan HA-nya terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budget empasis. Nah, di sini kita buka lagi SPSS-nya, lalu klik analyze, regression, linear, lalu ini reset, lalu kita masukkan budget empasisnya sebagai variabel dependent dan partisipasi anggaran sebagai variabel independent, lalu klik OK. Nah, nilainya kita lihat di tabel koefisien bagian sig-nya, yaitu 0,023.
Nah, nilai ini tuh kan kurang dari alfanya. Jadi, HA tidak dapat ditolak. Lalu kita tulis kesimpulannya, terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap budget Empasis. Lalu selanjutnya, kita buat hipotesis 3. Nah, hipotesis 3 ini tuh hanya pengaruh. H0-nya tidak terdapat pengaruh budget Empasis terhadap senjangan anggaran. Untuk H-nya terdapat pengaruh budget Empasis terhadap senjangan anggaran. Nah, nilainya itu dilihat dari tabel koefisien yang ini. Yang bagian budget Empasis, yaitu nilainya adalah 0,234. Nah, nilai ini tuh kan lebih besar dari alfa, jadi H0 tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh budget Empasis terhadap senjangan anggaran. Oke, selanjutnya, untuk membuat hipotesis keempat, sebelumnya kita harus menggambar ulang seperti ini. Nah, nanti di tengah-tengahnya akan ada angka-angka. Nah, angka-angka itu didapat dari tabel koefisien yang variabel dependennya adalah senjangan anggaran dan juga budget Empasis yang bagian standardized koefisien beta. Nah, yang ini. Dan juga yang ini. Nah, nanti kalian masukkan angka-angkanya. Mulai dari yang pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, itu nilainya adalah negatif 0,158. Lalu dari budget Empasis ke senjangan anggaran, itu adalah dari sini ke sini 0,197 nanti kita masukkan. Dan untuk partisipasi anggaran ke budget Empasis, nilainya yang ini 0,343 kita masukkan. Oke, lalu kita buat hipotesisnya. Untuk H0 tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget Empasis. Untuk H-nya terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget Empasis. Nah, di sini pengaruh langsungnya itu adalah yang dari sini ke sini. Jadi nilainya adalah yang negatif 0,158. Kita tuliskan di sini. Nah, tapi untuk pengaruh-pengaruh ini nilainya itu harus kita mutlakkan. Jadi biar enggak negatif. Nah, setelah dimutlakan hasilnya adalah 0,158. Lalu untuk pengaruh tidak langsung, kita kalikan XBP dikali XBE. Nilainya itu yang ini dikali ini. Jadi 0, atau kalau dalam tabelnya itu yang ini dan yang ini. Jadi 0,343 dikali 0,197. Hasilnya adalah 0,0675. Nah, berarti pengaruh langsungnya itu kan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Nah, kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak. Lalu kita tulis ulang yang H0-nya. Tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget Empasis. Nah, kalau pengaruh langsungnya itu kurang dari pengaruh tidak langsung, berarti HA yang tidak dapat ditolak. Nanti kalian tulis HA-nya terdapat pengaruh secara tidak langsung partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran melalui budget Empasis. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan nanti akan ada latihan, yaitu latihannya yang halaman 106 yang ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh chat di Teams ya. Terima kasih semuanya.